Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ayyuhal muslimun faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha haitsu ma kunta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah hamba-hamba Allah yang insya Allah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya hadirin, marilah terlebih dahulu kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah bukan saja sehat walafiat secara lahir, tetapi sekaligus secara batin kita tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagai hamba yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar, berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kondisi semacam ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hatta saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya. Betul-betul mati kita tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita, memberikan tuntunan dan teladan kepada kita. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita betul-betul dapat melaksanakan sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan semakin bertambahnya usia kita, sekaligus berkurang hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala jatah umur yang disediakan oleh Allah ta'ala untuk kita. Karena itulah hadirin, lambat laun maka umur ini akan habis, dan kita pun akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati buat manusia termasuk kita hadirin bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan, justru merupakan awal hidup yang baru dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala macam amaliyah, perbuatan, ucapan, bahkan kerentek yang ada di dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya kita memanfaatkan hidup ini. Satu saat malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan wasiatnya. Sebuah riwayat dari
sahabat Syahal, sahabat yang mulia bin Sa'ad meriwayatkan, kata beliau, atani Jibrilu alaihissalam faqala ya Muhammad aish masyita fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu wa amal masyita fa innaka majziyun bih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara lahiriah pesan ini memang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya hadirin, pesan ini adalah untuk juga kepada kita sekalian umat beliau. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, maka kita harus betul-betul memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk hidup sesuka hati kita. Mau hidup yang model bagaimana? Kita mau hidup dengan senantiasa memperhatikan dan melaksanakan apa saja yang ditentukan oleh syariat agama oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, apakah kita akan hidup mengabdi kepada selain Allah, atau sebaliknya, dipersilahkan. Tetapi ingatlah, fa innaka mayyitun, nanti satu saat pasti kamu akan mengalami apa yang disebut dengan istilah kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita akan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah taala, Allah berfirman, aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun engkau akan lari, kemanapun engkau akan sembunyi, kemanapun engkau akan menghindarkan dirimu yang sejauh mungkin, bahkan engkau akan sembunyi di benteng yang amat sangat kuat, pasti ketika ajal itu tiba akan menemui kamu dan kamu tidak akan bisa mengelak kembali. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan, kata Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak sebelumnya, banyak orang-orang yang takut mati. Hadirin yang dirahmati Allah taala, bahkan tidak jarang orang yang ingin melarikan diri dari kematian itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini. Qul, kata Allah taala, Muhammad katakan, innal mautal ladzi tafiruna minhu, bahwa sesungguhnya kematian yang kau takut bahkan lari daripadanya itu, ketahuilah bahwa mati itu pasti akan menemuimu dan kamu akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang maha mengetahui zat yang gaib maupun yang syahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kamu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa saja yang pernah kau lakukan, yang pernah kau ucapkan, bahkan yang pernah kau kerentekan di dalam hatimu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, agar pada saatnya nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan tergolong orang-orang yang minal khasirin, orang yang merugi, orang yang nyesel, tetapi orang yang minal faizin, orang yang beruntung dan berbahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan malaikat Jibril yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja, siapa saja yang kau mau, apapun itu namanya. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang menyintai atau mengoleksi apa saja yang kita mau, tetapi malaikat Jibril wanti-wanti, ingat satu saat pasti engkau akan berpisah dengannya. Apakah engkau yang meninggalkan atau engkau yang akan ditinggalkannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka, sangat ridho dan senang sekali kepada orang yang menyukai, menyintai, atau sebaliknya tidak menyukai
kepada siapa saja yang dia kehendaki semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saatnya di hari kiamat kita akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa hebatnya, peristiwa yang sangat menakutkan, bahkan menderita sekali hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak akan ada tempat berlari, tidak akan ada pertolongan, tidak akan ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan ditolong, dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang ketika hidup di dunia ini mereka saling menyintai semata-mata karena Allah taala dan bukan yang sebaliknya, dan cintanya kepada selain dirinya adalah semata-mata karena Allah, tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, kita diperintahkan menyintai keluarga kita, menyintai anak kita, istri kita, bahkan apa saja, tetapi sekali lagi semata-mata cinta kita harus karena Allah dan tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa saja yang kau mau dengan kesukaanmu, dengan hobimu, dengan kecintaanmu, tetapi ingatlah fa innaka majziyun bi, nanti satu saat kau akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak amal perbuatan yang sebetulnya tidak nunggu nanti di akhirat atau di hari kiamat Allah memberikan balasan. Sekarang pun sudah banyak perbuatan-perbuatan kita, perbuatan manusia yang langsung diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat kecil hadirin, ayat yang sangat pendek yang kita sudah sering menyebutkannya. Kita hafal hadirin, tapi tidak jarang kita yang melupakannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kau menyintai, berbuat baik kepada siapapun, hakikatnya kamu adalah menyintai dan berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asya'tum falaha, sebaliknya manakala engkau berbuat jahat, berbuat dalim, berbuat jahil kepada siapa saja, hakikatnya engkau adalah berbuat jahat, berbuat jahil, berbuat dalim kepada dirimu sendiri. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang kemudian menyimpulkan, hakikatnya kita ini tidak pernah berbuat baik kepada orang lain hadirin. Sebaliknya kita pun juga tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita berbuat itu hakikatnya kita berbuat kepada diri kita sendiri. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Rasul pun mengingatkan kepada kita agar sekali-kali tidak pernah mendalimi kepada orang lain, karena dalim itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi hadirin satu ayat yang amat sangat terkenal, kita yang sudah sering mengucapkannya, melafalkannya, membacanya, tetapi tidak jarang di antara kita yang juga melupakannya. Kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau dipersilahkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menyaksikan berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang telah lampau, yang sedang berlangsung, maupun peristiwa yang akan datang. Satu di antara peristiwa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang sedang dihisab, diperhitungkan amalnya oleh petugas Allah, malaikat, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling rahasia sampai yang paling nyata. Intinya semua menurut malaikat sudah tidak ada yang ketinggalan. Tetapi hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat sangat dibuat takjub. Kenapa? Karena akhir daripada penghisaban itu tidak seperti biasanya. Biasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau tidak banyak baiknya, ya banyak buruknya. Ini draw hadirin antara baik dan buruknya. Amalia semacam itu oleh malaikat berulang-ulang
dilaksanakan lebih daripada 3 kali. Hadirin, hasilnya masih sama. Karena itulah malaikat mencoba memberanikan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kemudian memerintahkan untuk mengulang kembali, hasilnya masih sama. Saat itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, menurut hikayat, malaikat mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada amal kecil. Hadirin, jangankan menurut kita, menurut malaikat saja tidak perlu dihisab karena kecil dan remehnya. Amalan apa itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini ketika dia masih hidup di dunia, dia pernah menjadi salah seorang pembantu di salah sebuah rumah tangga. Suatu ketika diperintahkan oleh majikannya untuk berangkat ke pasar, menjual kayu api ke pasar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan lauk pauknya. Salah satu di antaranya ada sepotong dagingnya. Hadirin, kemudian sambil merasa berat, sambil merasa sakit giginya. Hadirin, karena itulah kayu yang sedang dia pikulnya, dia ambil secuil kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di antara celah-celah giginya. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah taala. Allah tunjukkan, ini malaikat, jangan kau kira yang semacam ini sepele. Jangan kau kira yang semacam ini tidak perlu dimasukkan dalam penghitungan atau penghisapan. Masukkan dalam penghisapan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara sisa makanan kemudian diambil dengan cukil untu atau tusuk gigi sampai dia pulang, sampai dia mati, tidak pernah minta ridho dan izin majikannya. Kalau kayu yang dijual itu diambil secuil kecil. Hadirin, Allah tunjukkan, masukkan ini dalam penghisapan. Dan inilah yang aku maksudkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita sering atau paling tidak pernah mengikuti kalimat-kalimat bacaan tahlil, hadirin, ada di antara poin bacaan tahlil itu di akhir surat Al-Baqarah, Allah berfirman, kata Allah taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Di setiap dada manusia, termasuk kita ini hadirin, ada yang namanya kerentek, unek-unek, batin, zon, dan lain sebagainya. Katanya Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Baik yang ada di dalam dada ini kita lahirkan melalui perbuatan atau ucapan, aw tukhfuhu, atau tetap kau rahasiakan. Apa katanya Allah? Yuhasibkum bihillah, nanti saatnya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, mari berhati-hati, kita laksanakan segala macam yang menjadi tugas dan kewajiban kita, tetapi jangan sekali-kali kita mencoba melanggar apa yang telah digariskan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar saatnya nanti kita termasuk, sekali lagi, orang yang diparingi mati husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah, termasuk orang yang minal faizin dan bukan minal khosirin. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas,
Ayyuhal muslimun ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza manittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma salimna wa alana wal muslimina ya Allah min afatid dunya wa min bala'id dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min jamil bala'i wal waba wa min sayil asqamil amrad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alazim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.